Hi everyone. Hi, long time no see. Jadi di video hari ini lebih berbeda ya. Aku di sini pakai bahasa Indonesia dan aku juga di sini bakal nge-share aku tuh sekarang ngapain aja. Terus perjalanan apa ya karir aku gimana ya. Jadi aku di sini share mungkin untuk teman-teman juga bisa jadi sebuah pembelajaran atau kayak cuman mau dengar aja nggak apa-apa sih. Jadi pada tahun 2018 aku berangkat kuliah di Taiwan, di kota Taipei, di salah satu universitas, namanya NTUST, National Taiwan University of Science and Technology. Nah, aku tuh dulu ngambil jurusan teknik kimia. Ambil teknik kimia selama 4 tahun, dan pada zamannya lumayan giat belajar, dan setelah lulus, aku lulus pada tahun 2022. Udah lulus, aku ingatnya pada sekitar bulan bulan April gitu ya, kayak 2-3 bulan sebelum tanggal kelulusan, aku sama temen aku itu pergi ke satu tempat kayak apa ya namanya, career booth gitu. Jadi di satu tempat di mana banyak orang tuh nyari kerja di sana. Jadi pas itu tuh ada berapa company, ada apa ya booth-boothnya gitu ya. Jadi di sana aku ngobrol langsung sama director HR-nya, terus aku submit resume, jadi ngobrol-ngobrol santai sama HR-nya. Nah, aku juga ada apply di satu company yang gede. Dulu aku apply di Micron, yaitu salah satu semiconductor company ya. Terus habis itu aku apply, terus interview kedua perusahaan ini. Nah, yang di semiconductor ini aku apply sebagai process engineer. Nah, sedangkan di yang tech ini aku apply sebagai project manager. Nah, jadi awalnya aku tuh dapat offer dari Micron sebagai process engineer pada saat itu. Nah, aku pas itu kan kayak galau gitu ya. Aku karena tertarik juga gitu sama tech. Nah, jadi aku bilang ke manajernya, Sir, aku boleh mikir dulu gak ya? Nah, baik banget dia tuh ngasih aku 1 bulan untuk mikir-mikir. Nah, aku sambil nunggu nih hasil interview yang dari tech company kan. Nah, terus habis itu aku keterima dua-duanya. Udah keterima dua-duanya, aku tuh kayak, oke ya, ini bagaimana ini? Aku bingung dong, dua-duanya oke gitu ya. Terus pada akhirnya aku mengikuti kata hati pada saat itu. Jadi aku memilih di tech company sebagai project manager. Nah, udah sebagai project manager, aku bilang ke yang Micron, sorry ya, gini gini gini. Untuk sekarang aku mungkin tidak bisa menerima offernya. Ya udah, sekarang aku berada di company aku yang sekarang. Nah, aku udah join nih, udah masuk kan ke company yang tech sebagai project manager. Aku tuh kayak awalnya belajar bekerja sebagai project manager selama 3 bulan. Nah, udah selesai probation karena kita tuh ada probation selama 3 bulan. Dan probation tiba-tiba supervisor aku nih nge-reach aku kan, kita ngobrol gitu. Terus dia bilang, Shelly aku pengen kamu coba ke customer facing role. Aku kayak, sounds interesting. Ya udah deh aku coba gitu. Jadi awal plan aku yang dari project manager, aku pindah ke satu departemen. Jadi supervisor aku itu dia pengen aku sama manajer aku ngebangunin satu departemen. Nah, departemen itu tentang sales ya, sales department. Jadi aku sama manajer aku tuh beneran kita ngebangun dari nol, beneran cuma aku sama manajer aku aja berdua. Dari nol kita bangun, terus habis itu aku juga pas itu aku di-assign untuk ngurus market Singapura. Nah, pas itu kayak, oh my god, aku orang Indonesia untuk apa ya nyari customer Singapura tuh gimana ya, terus aku nggak tahu mau belajar sama siapa gitu pada saat itu. Jadi pas itu aku kayak berusaha banget sih, berusaha gimana cari new customer. Posisi aku di Taiwan sebagai orang Indonesia tapi aku cover marketnya Singapura. Oke, terus udah pada berjalan waktu kita hire tim dari beberapa negara. So far kita udah ada tim di ASEAN, Hong Kong, Taiwan. Udah gede tim sekarang tim kita. Nah, tapi pembelajaran di sini adalah pada saat itu aku emang sangat bekerja keras sih. Apa aku emang lumayan bekerja keras sih pada saat itu ya. Aku juga lumayan ngerjain banyak hal yang sebenarnya itu bukan dari KPI aku aja sih. Cuma emang aku pengen ada banyak kontribusi aja untuk company aku. Jadi sekarang posisi aku sekarang sebagai BD dan aku sekarang ngecover Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Jadi emang lumayan sibuk. Aku rasa sih emang challenging banget ya. Tapi kayak seru gitu. Aku merasa perkembangannya ada di sana.
Jadi yaudah, aku pada saat aku sekarang aku nge-record video aku tuh di Singapura. Nah, jadi aku lagi ada bisnis trip di Singapura, kurang lebih 10 hari di sini. Karena aku kemarin tuh ada bikin event di Singapura, terus ada mau ketemu beberapa partner-partner untuk kita kolaborasi, membahas strategi dan kolaborasi kita untuk tahun 2025. Oke, jadi ketemu-temu gitu. Nah, jadi yang aku pengen share di sini untuk teman-teman yang pada nonton ya. Kadang emang sih kita pasti capek ya, kadang kerja. Aku juga capek. Aku beberapa kali pengen nyerah, selalu pengen nyerah pada saat itu. Aku juga sering nangis pada saat itu. Terus, tapi apa sih hal yang bikin aku tuh kayak udahlah lanjut aja. Karena mungkin aku merasa nggak nyaman itu karena lagi di posisi yang uncomfortable gitu. Tapi kalau misalnya aku berjuang lebih keras dan jangan terlalu nge-absorb negatif ya. Maksudnya jangan terlalu banyak mikir negatif gitu. Harusnya sih fine-fine aja. Sampai sekarang aku masih survive. Dan itu sangat susah. Kayak karena teman-teman dekat aku tuh semuanya udah pada for good, udah pada balik Indo, udah pada balik ke negara masing-masing. Jadi literally itu aku kayak beneran sendirian banget di Taiwan, beneran sendirian banget. Terus habis itu aku kayak udah kerja susah, support systemnya udah nggak ada, aku gimana gitu kan. Tapi akhirnya aku kayak udahlah, jangan mikir negatif, lanjut aja gitu. Karena kita harus berpikir ke depan ya. Jangan karena cuman momen sekarang, terus kita nge-give up banyak opportunity. Jadi aku selalu kayak bikin mindset aku, oke, keep going, emang pahit, tapi itu yang harus kamu lalui. Jadi jangan run away. Terus kadang kalau misalnya capek, aku tuh ada satu cara nih, aku selalu olahraga, aku biasa lari, atau aku cycling, hiking. Jadi aku harus ke nature gitu, kayak misalnya keluar gitu ke nature, lihat alam yang hijau-hijau, jadi bikin lebih tenang gitu. Jadi itu juga untuk teman-teman ya. Jadi apalagi untuk kalian yang barusan lulus kuliah gitu ya, yang masih struggling atau masih berusaha banget ini, kayak masih nggak tahu nih kita mau karirnya gimana ke depannya gitu. Menurut aku, keep exploring, ada opportunity, kamu ambil aja dulu. Apalagi kalau di saat kamu nggak tahu kamu mau jadi apa. Jadi ada opportunity apa, kamu coba explore. Karena nanti pas kamu always explore, kamu tuh tahu kayak aku ternyata lebih tertarik di bagian ini ya gitu. Jadi seperti itulah teman-teman kira-kira cerita aku dari perjalanan karir aku ya setelah lulus kuliah sampai sekarang udah kerja 2 tahun. Dan kalau misalnya nanti teman-teman ada mau bertanya tentang karir, kerja, ataupun personal life, kalian boleh chat aku aja atau kalian boleh komen di bawah ya. Nanti aku bakal balas kalian kok. Oke? Tetap semangat. Bye-bye.